Hai, balik lagi bersama saya Abid Edriskulo dari 12 TEDK 1. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai wireless atau telekomunikasi nirkabel. Tetapi, teman-teman, materi yang saya berikan atau yang saya paparkan kali ini baiknya kalian mencari atau menambah referensi lain. Mungkin dari website atau dari buku yang lain, teman-teman, hingga menambah pengetahuan kita. Oke, lanjut teman-teman. Seperti apa wireless? Kita sudah sajikan bahwa ada dekade 19 dan dekade 20. Bagaimana kira-kira ya? Mungkin kita nggak sadar gitu loh, bahwa dunia sudah berubah. Yang dulu ya banyak pohon samping rumah kita, kemudian sepeda berlalu lalang dan belum ada motor, dan belum ada mobil. Kemudian kita sering komunikasi secara langsung sama tetangga kita. Tetapi sekarang kita sudah berbeda, dan sekarang semua serba cepat dan instan. Hal itu didapat karena adanya revolusi industri 1.0, di mana penemuan mesin uap menjadi dikonvert menjadi energi listrik. Jadi mungkin sudah ada lampu yang kita bisa rasakan sekarang. Itu perkembangannya. Dan dekade 20 kita hanya menikmati, dan sebagian ilmuwan dan para pendidik terus berinovasi untuk kemajuan dunia ini. Itu seperti ya gadget kita mengalami peningkatan dari telepon genggam yang jadul sekali, yang besar, menjadi handphone yang tipis. Begitu teman-teman. Wireless materi kali ini teman-teman ya, saya ingatkan lagi oleh saya, komunikasi dan translasi didapat dengan hanya mengklik. Ya, kita bisa mengklik apapun karena adanya kemudahan dari perkembangan dulu. Seperti ya kita membeli barang di online shop, kemudian memesan makanan, kemudian mengantar barang ke kota lain, kemudian dan bahkan ya fantastis sebelum mobil dan apapun itu melalui internet, melalui handphone kita. Dulu, asal kalian tahu bahwa dekade 90 kita ya belum begitu pesat perkembangannya, bahwa kita harus menelpon seseorang melalui kabel mencolok kabel dan sebagainya. Di balik semua itu ada orang-orang di belakang komunikasi yang mengatur dan maintenance jalannya komunikasi, mencolok kabel sana sini sesuai dengan jalannya. Begitu teman-teman. Tapi manusia tidak pernah diam di tempat. Mereka terus berinovasi dan berpikir bagaimana ya caranya untuk menemukan sesuatu atau mengembangkan sesuatu yang lebih baik gitu teman-teman. Seorang Guglielmo Marconi, atau kita sebut Marconi ya, dia berhasil menciptakan telegraf radio. Sebelumnya kita kenal bahwa telegraf hanya menggunakan kabel saja ya, atau kabel listrik yang dijalurkan gitu teman-teman. Dan penemuannya ini memancarkan sinyal gelombang hingga melewati selat London gitu teman-teman. Kemungkinan bisa ditangkap sekitaran pantai Prancis. Jadi, apa itu wireless? Wireless atau dalam bahasa Indonesia ya, telekomunikasi nirkabel. Terus nirkabel apa sih? Nirkabel adalah tanpa kabel tentunya teman-teman. Tapi dalam teknologi wireless ini kita tak sepenuhnya menggunakan tanpa kabel, karena ya untuk mentransmisikan sebuah gelombang elektromagnetik dari handphone ke menara, kemudian ke MSC membutuhkan kabel juga.
Transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Jarak bisa pendek, seperti beberapa meter. Contohnya untuk menyalakan televisi menggunakan remote. Atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk komunikasi radio. Komunikasi sudah kita rasakan sekarang. Pada tahun 2021 di mana penyemarakan teknologi 5G, tapi sayangnya Indonesia belum mendapatkan itu. Dan itu adalah rintisan dari tahun 2019 di mana 5G ini memungkinkan kita untuk mengubah rumah kita menjadi smart home, di mana semua perangkat rumah baik secara listrik seperti televisi, AC, kemudian air dan sebagainya itu terintegrasi oleh wifi atau internet yang ada di rumah kita. Kemudian balik ke 2008, yang masih kita pakai di Indonesia adalah 4G menggunakan jaringan LTE atau WiMAX, mempunyai kecepatan 1000 MB per second, di mana 1000 MB per second ini sudah memungkinkan kita untuk menonton serial yang kita sukai di Netflix tentunya. Ya, itu sebuah kemudahan yang begitu bagus. Dan di tahun 98 ditemukannya 3G. 3G ini memungkinkan kita untuk mengakses internet hanya sebatas sosial media. Belum ada peningkatan seperti kita bisa menyaksikan serial di Netflix. Dan di 2G di tahun 91 dengan kecepatan 64 KB per second menggunakan teknologi GSM. Dan yang paling pioner adalah di tahun 79 1G 2,4 KB per second. Mungkin kalau 2,4 KB per second dipakai zaman sekarang, pesan yang kita kirim tidak akan sampai, mungkin bisa berlarut-larut ya. Teknologi 1G ini menggunakan AMPS, NMT, dan TACS teman-teman. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kerjanya sih? Cara kerjanya seperti ini teman-teman. Analogi bahwa makhluk Tuhan seperti kelawar, lumba-lumba itu mempunyai komunikasi seperti soar, di mana soar ini mengidentifikasi benda di depannya, gitu teman-teman. Dan benda di depannya akan memancarkan feedback ke makhluk tersebut. Lalu apa hubungannya? Wireless juga sama. Ketika menyandingkan suatu perangkat hotspot atau wifi yang terintegrasi dengan internet, maka kita membutuhkan kata sandi ataupun akses, dan itu pun harus ada feedbacknya juga, jadi ada kesinambungan gitu teman-teman. Tentu dalam perkembangannya ada kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan dulu ya. Yang pertama, kelebihannya adalah bangunan jaringan cepat, mudah untuk dikembangkan, cocok untuk kalian bekerja di kantor maupun sekolah, dan banyak dihubungkan dalam satu sistem tanpa perlu bantuan kabel transmisi. Kekurangan wireless yaitu keamanan data, biaya peralatan yang mahal, ada intervensi. Keamanan data seperti terjadi hacking, kemudian pencucian uang di internet, kemudian apapun itu bisa terjadi. Kemudian biaya peralatan yang mahal, karena seiring perkembangan zaman, telekomunikasi pun juga makin pesat, maka alat-alatnya pun semakin mahal juga teman-teman. Dan interferensinya apabila ada gelombang elektromagnetik mengenai suatu benda atau medium di depannya, dia akan mengalami interferensi atau gangguan. Jadi ketika kita mengirimkan gelombang itu tidak akan sampai, mungkin akan sampai tetapi tidak maksimal secara gitu teman-teman. Apa aja sih jenis wireless? Pertama ada UPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. UPAN adalah wireless personal area network, kemudian WLAN adalah wireless local area network, dan WMAN adalah wireless metropolitan area network, yang terakhir adalah wireless wide area network. UPAN.
WAN sendiri adalah sebuah bentuk komunikasi wireless yang terbatas hanya pada jarak pendek dan umumnya hanya terbatas untuk dua perangkat elektronik. Media yang biasa digunakan untuk WAN adalah radio frekuensi dan Bluetooth dan infrared. Bluetooth kalian sudah tentu tahu, contohnya handphone disandingkan dengan laptop menggunakan Bluetooth untuk mengirim file dan transfer data. Tapi ada yang lebih sederhana di kehidupan kita, yaitu ketika kita menyalakan televisi menggunakan remote. Remote ini mempunyai infrared, teman-teman. Kelebihannya adalah konsumsi daya rendah, mobilitas yang tinggi, kemudian kecepatan instalasi, fleksibel, biaya yang lebih murah. Kemudian kekurangannya, jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Menurut IEE, suatu organisasi, data rate-nya rendah. WLAN, Wireless Local Area Network. Sebuah jaringan komputer yang menggunakan suatu gelombang menjadi alat untuk mentransfer data. Gelombang yang digunakan adalah gelombang radio. Seluruh informasi yang ada dikirim menggunakan gelombang radio antara satu komputer dengan komputer lainnya. WLAN kita bisa tahu ya dulu kita bisa nyebut RJ45 itu LAN ketika ada ujian di sekolah-sekolah. Kemudian kelebihannya adalah mobilitas dan produktivitas tinggi, kemudian dan kecepatan instalasi fleksibel, ya lebih murah. Kekurangannya keamanan data yang kurang terjamin, ya peralatannya mahal, jarak yang lebih besar, gelombang radio yang terkadang terhalang, terpantul, dan memiliki banyak sumber interferensi. Kapasitas dari jaringan memiliki batasan spektrum. Kemudian Wireless Metropolitan Area Network. Dari namanya kita sudah tahu bahwa jaringan ini menghubungkan satu kota dengan satu kota yang lainnya. Jadi WLAN ini adalah suatu perkembangan dari WLAN Local Area Network, tetapi fungsinya untuk antar daerah atau antar kampus di lokasi yang berbeda. Jaringan ini mempunyai jangkauan sekitar 10-50 km, merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor gitu. Teknologi menggunakan WiMAX. Kelebihannya adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Informasi dapat disebarkan dengan lebih luas, cepat, dan bermakna. Transaksi yang real time, data di server pusat diupdate saat itu juga untuk ATM bank untuk wilayah nasional. Kemudian komunikasi antar kantor dapat menggunakan email, chatting, dan video conference. Kekurangannya biaya operasional mahal, kemudian instalasi infrastruktur tidak mudah. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, mengirim file, membolehkan pengguna untuk mengambil file dari host atau mengantar dari ke host. Jadi ya teman terjadinya pemindahan data ketika teman kita menggunakan juga tanpa sepengetahuan kita tentunya teman-teman. Karena WLAN ini menggunakan jaringan yang digunakan untuk publik gitu loh teman-teman, antar kantor dengan penggunaan user yang begitu banyak. Oke. Kemudian WAN, Wireless Wide Area Network. Jadi namanya wide seperti www. Wireless Wide Area Network memiliki jarak yang sangat luas karena radius mencakup sebuah negara dan benua, memungkinkan untuk mentransfer data antar benua, antar negara, antar pulau. Kecepatan transmisinya beragam, dari 2 MB, 34, 45, sampai 625 MB per second. Kelebihannya adalah berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Jadi semua area yang tercover oleh jaringan WLAN bisa tercover teman-teman. Semua orang yang di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar sehingga mampu menjangkau negara, benua maupun seluruh dunia. Kekurangannya adalah biaya operasional mahal. Ya tentu. Ini namanya juga antar negara, antar benua, seluruh dunia mungkin. Dalam hal setting pengaturan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan WLAN yang begitu mudah diakses tetapi dengan keterbatasan jangkauan. Kemudian WLAN yang sangat identik dengan kehidupan kita yang memudahkan kita untuk berhubungan dengan internet dan WLAN juga. Beda dengan WAN,
dengan pengaturannya yang begitu rumit dan sulit, dan penggunaan alat yang sangat mahal. Ya, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Firewall ini berfungsi sebagai pembatas antara user dari lain dari tidak menggunakan WAN ini dan user yang menggunakan, sehingga tidak ada data yang bisa diambil atau tidak terjadinya hacking, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar jika firewallnya tidak berfungsi lagi. Dan terima kasih.